Oke, kita semua tahu, di unit perawatan intensif itu ada satu keputusan yang, wah, benar-benar krusial. Kapan sih waktu yang tepat untuk beralih dari sekedar bantuan napas non-invasif ke intubasi? Ini bukan cuma soal prosedur medis loh. Ini tentang menimbang resiko dan penyelamatan nyawa, di mana setiap menit itu berharga banget. Nah, mari kita bedah tuntas dilema ini. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Di satu sisi kita punya data, kita punya angka-angka objektif, tapi di sisi lain ada yang namanya feeling klinis, insting yang terasah oleh pengalaman. Kalau kita tunda intubasi itu berbahaya, tapi kalau kita terlalu buru-buru memasang selang napas, risikonya juga besar. Jadi pertanyaannya, di mana persisnya titik keseimbangan itu? Nah, ini dia pertaruhannya, kanan dan kiri. Kalau kita intubasi terlalu cepat, kita malah bisa memicu komplikasi dari alatnya sendiri, misalnya infeksi terkait ventilator. Tapi, kalau kita terlalu lama menunggu, resikonya jauh lebih ngeri. Paru-paru pasien bisa menyerah, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kegagalan organ dan, ya, kematian. Ini benar-benar seperti berjalan di atas tali kan? Salah langkah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Terus, gimana caranya kita bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi ini? Tenang, kita akan bahas satu persatu dalam 6 bagian. Pertama, kita lihat garda depan non-invasif. Lalu, cara membaca sinyal dari pasien. Ketiga, kapan kita harus percaya pada data. Keempat, kita akan ubah cara pandang tentang intubasi sebagai strategi perlindungan. Kelima, persiapan itu segalanya. Dan terakhir, kita akan satukan semuanya dalam seni penentuan waktu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, garda depan non-invasif. Ini adalah alat-alat andalan kita untuk sebisa mungkin menunda atau bahkan menghindari intubasi. Tapi, kita juga harus tahu betul apa batasan-batasannya. Jadi, garda depan kita ini biasanya ada 2 jagoan utama. Ada high flow nasal cannula atau HFNC yang ngasih oksigen hangat dan lembab lewat selang hidung. Dan ada non-invasive ventilation atau NIV yang pakai masker untuk mendorong udara masuk. Nah, keduanya ini bakal efektif banget kalau pasiennya sadar penuh dan bisa diajak kerjasama. Keuntungannya jelas kan, kita bisa kasih oksigen konsentrasi tinggi tanpa harus melakukan prosedur yang invasif. Tapi, nah ini yang paling penting. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Alat-alat ini punya batasan. Kalau pasien malah kelihatannya makin capek, makin sesak nafas saat pakai alat ini, itu bukan waktunya kita naikin settingan alatnya. Justru itu sinyal buat kita untuk stop. Memaksakan terapi non-invasif yang udah jelas-jelas gagal, itu cuma bikin pasiennya makin dalam bahaya. Nah, mengenali titik ini, itu kuncinya. Oke, sekarang kita geser fokus kita. Dari alat-alat canggih, kita kembali ke hal yang paling fundamental, pasien itu sendiri. Karena jujur saja, kemampuan kita mengamati pasien di bedside itu adalah skill yang gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin apapun. Jadi, apa sih yang harus kita lihat? Pertama, work of breathing atau kerja perapasannya. Coba diperhatikan, apakah pasien mulai pakai otot-otot bantu napas di lehernya? Atau otot di sela-sela iganya kelihatan menonjol? Kalau pasien kelihatan ngos-ngosan yang parah banget, itu red flag. Itu tanda dari tubuhnya kalau dia sudah diambang kelelahan. Berikutnya, dan ini nggak kalah penting, status mentalnya. Ingat kan, terapi non-invasif itu butuh kerjasama pasien. Jadi kalau kesadarannya mulai turun, atau pasiennya jadi gelisah, nggak kooperatif, wah ini bahaya. Risiko dia tersedak atau aspirasi jadi tinggi banget. Nah, di titik inilah intubasi seringkali jadi pilihan yang jauh lebih aman untuk melindungi jalan napasnya. Baik, mata kita sudah terlatih untuk melihat tanda-tanda klinis. Sekarang, mari kita lengkapi dengan data. Kita lihat gimana angka-angka bisa mendukung atau bahkan mengonfirmasi kecurigaan klinis kita. Nah, salah satu tool yang sangat berguna itu namanya Indeks ROX. Ini skor yang simple banget tapi powerful. Jadi dia itu gabungan dari saturasi oksigen, dibagi dengan VO2 atau fraksi oksigen yang kita kasih, lalu dibagi lagi dengan laju napas. Intinya skor ini tuh ngasih tahu kita seberapa efisiensi pasien ini menggunakan oksigen yang kita berikan. Ini cara yang sangat objektif untuk memprediksi apakah terapi HFNC kita bakal berhasil atau enggak. Cara bacanya juga gampang banget. Kalau setelah kita observasi beberapa jam, skor ROX-nya ini tetap rendah atau malah makin turun, itu datanya seolah-olah lagi teriak ke kita, terapi ini nggak efektif. Nah, di momen itu, udah bukan saatnya lagi buat wait and see. Itu adalah sinyal yang sangat kuat untuk kita mulai siap-siap intubasi. Sekarang kita bahas satu konsep yang kedengarannya agak aneh tapi super penting. PSILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury.
Artinya, cedera paru yang disebabkan oleh usaha napas pasien itu sendiri. Coba bayangin, pasien yang sesak banget itu kan napasnya kuat dan cepat. Nah, tarikan napas yang terlalu kuat itu justru bisa melupai jaringan paru yang udah rapuh. Jadi, di kondisi seperti ini, membiarkan pasien berjuang sendirian itu malah membahayakan. Justru, dengan mengintubasi kita mengistirahatkan paru-parunya. Itu adalah tindakan protektif. Dan ini membawa kita ke sebuah mindset shift yang sangat-sangat penting soal intubasi. Sering banget kan kita dengar baik dari keluarga pasien atau bahkan dari kita sendiri sebagai nakes, intubasi itu seolah-olah tanda kita sudah gagal, tanda kekalahan. Tapi pertanyaannya, apa benar begitu? Jawabannya sama sekali bukan. Justru sebaliknya, intubasi itu bukan tanda kegagalan, tapi sebuah langkah strategis yang proaktif. Dengan intubasi, kita mengambil alih kontrol. Kita bisa mengatur tekanan di paru-paru dengan sangat presisi, kita bisa menyedot dahak atau sekret dengan jauh lebih efektif, dan yang paling krusial, kita memberikan otot-otot napas pasien yang sudah kelelahan itu istirahat total, kesempatan untuk pulih. Nah, begitu keputusan untuk intubasi sudah diambil, fokus kita langsung bergeser ke eksekusinya, dan di sini kuncinya adalah eksekusi yang aman dan terkendali. Kunci dari intubasi yang sukses itu cuma satu, persiapan yang matang. Ini harus jadi prosedur yang terencana, tenang, dan terkontrol, bukan adegan panik di saat-saat terakhir. Artinya, semua alat sudah siap, obat-obatan sudah disiapkan, dan setiap anggota tim tahu persis apa tugasnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan intubasi ini secara terkontrol, jauh sebelum pasiennya crash atau henti nafas. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Disinilah kita akan menyatukan semua potongan puzzle yang sudah kita bahas, seni dari penentuan waktu. Jadi, kalau kita ringkas ya, seperti inilah gambarannya. Terlalu dini, ada risiko komplikasi. Terlalu lambat, risikonya kematian. Titik yang paling pas, the sweet spot-nya itu bukan ada di satu angka atau satu tanda saja, tapi ada di kemampuan kita menyatukan semuanya. Apa yang kita lihat dari pasien, apa kata data, dan kapan intuisi kita bilang, oke, ini saatnya melindungi, bukan lagi sekedar mendukung. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kerangka kerja yang kita bahas ini ngasih Anda semua peralatannya. Ada observasi klinis, ada data objektif, ada strategi. Tapi pada akhirnya, semua itu kembali ke Anda, ke kemampuan Anda untuk mengasah insting klinis. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menggunakan semua ini untuk menyempurnakan seni penentuan waktu untuk pasien Anda selanjutnya? Karena timing yang tepat bisa jadi adalah pembeda antara hidup dan mati.